Oke, di sini aku hanya ingin mereview aja pertandingan dari Bayangkara yang menang 3-2 atas Madura United, lalu Persebaya juga menang dengan skor 2-1 atas PSM Makassar. Dan saya hanya ingin mereview karena saya menonton pertandingannya di televisi saya dari awal hingga akhir. Maka dari itu saya berani untuk memberikan pendapat sesuai apa yang saya lihat dari pertandingan kemarin. Saya mulai dulu dari Bayangkara. Bayangkara dengan Madura United secara kualitas pemain lah ya, boleh dikatakan lebih dimiliki oleh Bayangkara. Jadi memang dalam permainan kemarin itu Madura United walaupun masih berada di segmen papan tengah ya, boleh dikatakan berani untuk mengambil permainan terbuka melawan Bayangkara. Dan memang boleh dibilang bola possession juga seimbang ya untuk kedua tim, baik dari Madura United dan Bayangkara. Artinya Madura United itu nggak bermain mempunyai mental lah, intinya mempunyai mental untuk berani mengalahkan Bayangkara. Secara mental ini bagus Madura United, tapi memang secara permainan atau bukan secara permainan, secara kualitas pemain itu memang masih dimiliki oleh Bayangkara ya. Jadi banyak pemain yang lebih bisa memaksimalkan skill individu juga, lalu passing-passing yang lebih akurat itu lebih banyak dimiliki oleh Bayangkara. Dan memang Madura United juga boleh dibilang 2 gol itu dilakukan dengan bola mati ya. Yang pertama dari penalti, lalu yang kedua dari free kick dari Jaja ya. Jadi boleh dibilang memang secara set play itu Bayangkara seringkali kerepotan untuk menembus pertahanan dari Bayangkara ya. Ini kembali lagi juga ya dari masalah kualitas pemain lah tetap, karena kalau misalkan seimbang mungkin hasilnya akan berbeda ya, tapi karena secara kualitas pemain pun juga lebih dimiliki dari Bayangkara, baik dari pemain belakang, tengah hingga depan. Dan terbukti juga Plate yang mencetak 2 gol, boleh dibilang ini gol perdana ya setelah pindah dari Bali United ya. Lalu Adam Alis juga pemain yang baru masuk mencetak gol yang cukup bagus juga ya. Jadi dengan kemenangan dari Bayangkara ini memang sangat wajar, karena memang secara permainan itu yang lebih bisa dinikmati itu memang Bayangkara. Walaupun memang Madura United saat tertinggal 2-0 dulu ya kalau nggak salah, itu sempat memang melakukan permainan terbuka ya. Sewajarnya tim kalau kalah ya pasti ngotot ya, dan ini memang dilakukan oleh Madura United, tapi berapa kali selalu kandas di lini depannya. Ini ya ada Peto ya di depan, ini selalu kandas. Peto saja sampai ikut membantu lini kanan, kadang ke kiri ya, tapi lebih banyaknya ke kanan. Itu karena memang support yang diberikan untuk Peto jarang sekali diberikan ya. Maka dari itu Peto sampai mencari bola untuk mendapatkan sentuhan bola hingga ikut ke lini sayap. Jadi kembali lagi memang dari lini sayap dari Madura United lah ya, kecuali Jaja aja memang secara kualitas pemain susah untuk menembus pertahanan dari Bayangkara. Berapa kali melakukan shoot juga off target, lalu juga memang ada beberapa momen lah ya yang cukup berbahaya, tapi kembali lagi memang nggak bisa dimaksimalkan oleh pemain dari Madura United. Jadi memang di atas kertas ya Bayangkara sangat pantas untuk mendapatkan kemenangan, karena secara permainan pun juga walaupun tidak di babak kedua tentunya bola possession memang sedikit lah ya, boleh dibilang Bayangkara melakukan penyerangan dibandingkan di babak pertama, tapi permainan ketika bola didapatkan oleh pemain Bayangkara itu permainan akan lebih enak dilihat ketika Bayangkara membangun serangan secara pelan ya, melalui Evan Dimas, lalu ada Andi Firmansyah. Jadi sangat bagus untuk Bayangkara secara permainan kemarin Madura United, dan memang kemasukan 2 karena melalui bola mati atau bukan melalui set play pemain dari Madura United. Jadi ini yang menjadi sorotan, dan juga Ruben Sanadi mungkin 2 kali membuat gawang dari Bayangkara kemasukan lah ya, boleh dibilang, 1 dari penalti dan juga dari free kick Jaja juga itu dari Ruben Sanadi. Jadi mungkin sedikit hati-hati untuk next match-nya, karena ini bisa merugikan tim ya untuk Bayangkara. Mungkin kalau nggak terjadi itu kan bisa clean sheet tanpa kemasukan ya untuk Bayangkara. Itu untuk Bayangkara.
Lalu next ke Persebaya dengan PSM Makassar. Persebaya kembali lagi membuktikan masih terus bisa mengalirkan aliran gol walaupun hanya mencetak 2 gol, dan memang banyak sekali yang harusnya bisa dijadikan gol, tapi Bruno ya boleh dibilang kesempatannya lumayan banyak, nggak bisa dicetak gol juga finishingnya. Lalu yang menjadi sorotan utama PSM Makassar, yang saya pernah buat videonya mengenai PSM Makassar, bahwa pemain PSM Makassar saya pernah bahas emosionalnya ya, secara emosional yang sering naik, dan ini memang kemarin terjadi lagi untuk Hasim Kipuy yang langsung temperamen kepada Bruno ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang saya pengen bahas untuk PSM, karena ini bisa merugikan untuk tim PSM ya. Saya sudah bahas beberapa kali PSM ini banyak membuang poin atau berapa kali nggak bisa memenangkan pertandingan, itu karena temperamen yang saya lihat di pertandingan kemarin ya, di season pertama, di putaran pertama. Tapi yang kemarin saat lawan Persebaya itu memang PSM Makassar banyak melakukan ball possession ya, atau mengontrol pertandingan dari pemain tengah, dan sangat bagus cara permainan dari PSM Makassar, membangun serangannya sangat sabar, dan Persebaya pun juga memang saat melakukan defense ya benar-benar defense, tapi saat melakukan penyerangan pemain Persebaya, wah itu sangat menakutkan ya. Jadi PSM banyak mengatur atau membawa bola, melakukan ball possession, tapi sekalinya Persebaya melakukan serangan, wah itu baru mengerikan, terutama dari Samsul Arif juga ya, yang kemarin ulang tahun ya. Jadi sangat luar biasa untuk serangan yang dilakukan dan cara pertahanan Persebaya. Tapi yang saya ingin bahas yaitu PSM Makassar juga, secara permainan PSM Makassar ini sudah bagus, sudah ada peningkatan yang cukup bagus untuk PSM Makassar ya. Hanya saja mungkin ada saran sedikit, saya nggak tahu, mungkin dari pelatih juga. Ini kan kemarin pelatih dijadikan Anko Johnson ya dijadikan pemain sayap ya kalau saya lihat, dan Ferdinand Sinaga justru dijadikan target man. Nah ini yang saya lihat ke pertandingan kemarin, alangkah baiknya apakah lebih baik Ferdinand Sinaga yang di sayap, lalu ada Uhiri ya yang di sayap juga, dan Anko Johnson yang sebagai target man ya. Karena berapa kali bola yang diberikan kepada Ferdinand Sinaga itu bola-bola tinggi semua, dan itu bukan bola yang disukai oleh Ferdinand Sinaga, itu yang disukai oleh Anko Johnson sebenarnya, karena Anko Johnson kan memiliki body charge yang tinggi dan bisa mengontrol bola di dalam kotak penalti Persebaya. Dan ini yang saya nggak lihat kemarin, long ball yang dilakukan berbahaya untuk PSM Makassar, tapi kalau secara passing pendek memang berbahaya untuk PSM Makassar sudah bagus. Jadi overall intinya PSM Makassar sudah ada peningkatan yang cukup bagus, dan Persebaya Surabaya memang walaupun kemarin menang tipis, tapi sebenarnya Persebaya Surabaya harusnya bisa mencetak gol lebih. Hanya saja kembali lagi finishing ya, Bruno itu yang umpan pertama dari Samsul Arif di babak pertama ya kalau nggak salah, itu hampir harusnya bisa gol, tapi masih melenceng ke gawang sebelah kanannya PSM. Lalu kembali lagi juga di menit akhir ya, umpan dari Marukawa tinggal di pressing pelan aja ya oleh Bruno, bisa gol, tapi justru malah melambung di atas gawang. Jadi secara permainan sebenarnya sudah berbeda. Jika PSM Makassar lebih bermain bola possession, kalau Persebaya lebih mengandalkan permainan cepat ya. Udah berbeda nih untuk masalah strategi permainan kedua tim. Tapi memang kalau kita lihat ya, PSM Makassar ini sudah melakukan ball possession sudah bagus. Hanya saja memang finishingnya aja ya, atau target man yang nggak dimiliki oleh PSM Makassar. Tapi kalau Persebaya Surabaya sekalinya melakukan serangan, itu semua pemain sayap, bahkan pemain tengah, terutama Marcelino juga ya, Marcelino Ferdinand ya kalau nggak salah, itu nomor 7 lah, itu juga semuanya tuh bisa membangun serangan cukup baik ya. Gak usah jauh-jauh Samsul Arif lah yang usianya sudah 37 ya, kemarin saya dengar dari komentator. Itu kalian lihat berapa kali bisa mengancam serangan pertahanan PSM Makassar. Jadi cara pemain Persebaya melakukan penyerangan itu benar-benar tidak terpaku oleh satu pemain saja. Jadi boleh dibilang ada kiri ada Bruno, tengah ada penyerang ada Samsul Arif ya di babak pertama. Lalu di sebelah kanan ada Marukawa. Nah ini 3 pemain ini ya semuanya bisa untuk mengobak-abrik pertahanan PSM yang saya lihat. Tapi kalau PSM Makassar itu memang ya siapa itu kaptennya saya lupa namanya, yang bule juga,
itu juga sangat berbahaya ya, shoot dari luar kotak penalti walaupun masih off target. Tapi ya target man yang saya lihat dari PSM Makassar yang memang belum ada. Dan mungkin saran saya itu tadi Ferdinand Sinaga ditarik ke sayap, lalu Angkot Johnson yang mungkin bisa ditaruh di tengah. Itu kemungkinan akan lebih bisa berhasil ya kalau saya lihat. Dan overall kedua tim bermain sudah cukup bagus, baik Persebaya Surabaya yang secara pertahanannya juga bagus, lalu untuk masalah penyerangan juga bagus, dan PSM Makassar juga sebenarnya di pertandingan kemarin sudah cukup bagus juga di saat bertahan dan di saat melakukan penyerangan. Di luar dari hasil kalah melawan Persebaya Surabaya, tapi PSM benar-benar terlihat ada peningkatan. Hanya saja tinggal kembali lagi masalah mencetak gol. Ini kan yang selalu dipermasalahkan oleh PSM, yaitu mencetak gol. Jadi itu kembali lagi PR untuk pelatih dari PSM Makassar, bagaimana caranya PSM Makassar bisa gacor kembali, mengalirkan gol lebih lagi untuk timnya PSM Makassar, karena secara permainan itu sudah bagus untuk PSM Makassar. Saya yakin ya suatu saat nanti atau kedepannya jika memang bermain seperti ini terus, ya pasti gol akan terjadi sendiri. Dengan variasi serangan dari sayap, pemain tengah itu semuanya bagus membangun serangannya, semuanya dapat. Tinggal memang finishing atau target man yang belum dimiliki oleh pemain PSM Makassar. Lalu untuk Persebaya Surabaya, ini kemenangan yang cukup berarti banget karena Persebaya Surabaya kita tahu Arema, Bayangkara, Persib ini pesaing terberat juga di 4 besar, dan secara permainan kemarin juga semua lini ya bagus, secara pertahanan bagus, dan pemain tengahnya juga sangat luar biasa, cara membangun serangannya, passing long ball-nya sangat luar biasa juga, beberapa kali mengandalkan counter attack juga berhasil ya boleh dibilang. Jadi ini juga ciri khas dari permainan Persebaya yang secara defense lebih baik mundur semua ke tengah, lalu di saat memegang bola langsung memberikan passing long ball kepada Buno atau mungkin ada Marukawa dan mungkin Samsul Arif juga, karena Samsul Arif juga beberapa kali membantu serangan balik ya, itu ikut ke sayap kanan ketika Marukawa dan Buno mundur membantu pertahanan. Jadi cukup bagus permainan dari kedua tim. Saya sangat menikmati sekali permainan kemarin, benar-benar bagus banget untuk Persebaya dan PSM Makassar. Semoga ini bisa terus dipertahankan oleh kedua tim. Dan kita akan menunggu besok Persebaya akan bermain lagi dan PSM akan bermain lagi. Pesan saya untuk PSM Makassar, semoga bisa meraih 3 poin lebih cepat lagi karena sekarang masih di segmen papan tengah, dan Persebaya Surabaya juga terus melanjutkan tren positifnya. Semoga besok mungkin Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya bisa bermain full mungkin ya. Kemarin kan bermain masih sebagai pemain pengganti ya. Ini belum dimainkan secara penuh. Jadi kita akan lihat jika Persebaya Surabaya semua pemainnya dapat diturunkan, ya itu kita lihat lagi ya bagaimana nanti Persebaya Surabaya bisa bermain secara full tim ya. Itu aja review yang saya bisa berikan untuk pertandingan kemarin. Persebaya menang 2-1 atas PSM Makassar, dan saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang untuk fans dari Persebaya Surabaya dan PSM Makassar. Semoga kedua tim bisa terus memberikan permainan yang sangat bisa dinikmati, karena saya jujur sangat menikmati pertandingan kemarin. Itu aja, sampai ketemu di review-preview selanjutnya ya. See you.